Kemiskinan merupakan permasalahan yang belum tertuntaskan di Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia, data masyarakat yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya sebesar 23,85 juta orang. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengupayakan program bantuan sosial yang ditunjukkan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut masih mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Dilansir dari CNN Indonesia, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah seharusnya diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Namun realitanya masih ada oknum-oknum yang mendapatkan bantuan KIPK dari kalangan keluarga yang mampu. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menemukan adanya penerimaan yang tidak tepat sasaran. Salah satu kasusnya mencuat pada tahun 2024 oleh mahasiswi Universitas Diponegoro berinisial CMC. Permasalahan ini muncul karena beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, proses pengelolaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga pengawasan publik menjadi melemah. Selain itu, kedua, ada data penerima yang tidak akurat dan proses seleksi yang kurang optimal, sehingga bantuan jatuh ke tangan yang tidak tepat sasaran. Dan yang ketiga, tidak sedikit juga calon penerima yang memanipulasi data yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, negara mengalami kerugian finansial. Selain itu, menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kesenjangan pendidikan yang semakin melebar karena mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan ini malah tidak terjangkau. Dan masih sama, dilansir dari CNN Indonesia, masalah serupa terjadi pada program Keluarga Harapan atau bantuan sembako, yang dimana menurut data Badan Pusat Statistik melalui data Sosial Ekonomi Nasional sekitar 45% penyaluran bantuan PKH dan sembako tidak tepat sasaran. Bahkan ditemukan 616.367 keluarga penerima PKH dan 1.286.066 keluarga menerima sembako yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Penyebabnya pun beragam, mulai dari tidak adanya audit atau pembaruan data secara berkala, minimnya koordinasi antar instansi dalam pemutahiran data, dan proses verifikasi serta validasi di tingkat daerah yang masih lemah. Dampaknya juga terasa jelas karena adanya ketimpangan sosial yang meningkat, kepercayaan publik yang mulai menurun, tujuan program gagal terlaksana, dan anggaran negara yang terbuang percuma. Selain permasalahan dari KIP dan PKH, terdapat permasalahan dari subsidi yang dilansir oleh siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa terjadi ketidaktepatan sasaran dan pengawasan dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg yang mengakibatkan LPG 3 kg yang seharusnya tersalurkan kepada masyarakat miskin, namun sebaliknya. Penyebab dari permasalahan ini yang pertama, karena lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Kurangnya kerjasama dan pengawasan antar lembaga yang terlibat dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg karena antar lembaga masih bekerja secara individu dan tidak adanya koordinasi yang tepat. Misalnya, ketika terjadi di lapangan seperti harga LPG yang tiba-tiba melonjak naik atau bahkan terjadi kelangkaan, kita tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab karena tidak ada pengawasan yang terpadu. Selain itu, kurangnya memonitoring agen dan pangkalan sehingga terkadang terjadi penimbunan atau bahkan penjualan di luar sasaran yang mengakibatkan masyarakat miskin tidak mendapatkan LPG 3 kg tersebut. Penyebab yang kedua yaitu ketidakteraturan dalam standar operasional SPBE. Contohnya, di satu wilayah, dalam mengisi LPG 3 kg, tidak dilakukan pengecekan, sedangkan di wilayah yang lain harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Akibatnya, terdapat tabung gas yang bocor, berkarat, atau bahkan tidak layak, namun tetap tersalurkan ke masyarakat. Selain itu,
kurangnya penegakan administrasi, seperti tidak adanya tanggal kadaluarsa dalam tabung gas tersebut. Dan penyebab yang ketiga karena distribusi yang tidak merata. Di kota-kota besar, terdapat banyak sekali pangkalan dan stok yang melimpah. Sedangkan di desa yang terpencil, pangkalan susah untuk ditemukan dan stok yang sedikit. Hal ini terjadi karena dalam penyebaran pangkalan tidak berdasarkan analisis jumlah penduduk atau kebutuhan masyarakat, melainkan keuntungan agen dan kemudahan dalam mengakses. Sehingga daerah yang terpencil sulit untuk mendapatkan LPG 3 kg. Nah, dampak dari permasalahan ini, yang pertama, LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Yang kedua, harga LPG 3 kg tidak stabil dan kemungkinan terjadi kelangkaan di beberapa wilayah. Selain itu, resiko keselamatan meningkat karena tidak adanya tanggal kadaluarsa. Protes-protes bansos tidak tepat sasaran. Nah, maka itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Pemerintah terus menata sistem subsidi agar lebih tepat sasaran melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dipadankan dengan data dari instansi lain seperti dari BPJS, BKN maupun Dapodik. Oleh karena itu, Kemensos berhasil memperbaiki 41 juta data dan juga menyelamatkan anggaran negara sebesar 523 miliar. Selaras dengan itu, pemerintah juga melakukan kebijakan untuk distribusi LPG 3 kg melalui pangkalan resmi yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang diterapkan. Berupaya untuk subsidi energi di Indonesia itu lebih merata. Nah, tapi kebijakan ini tuh masih memiliki tantangan seperti akses yang terbatas, sistem NIK yang rumit, dan juga penyalahgunaan oleh kalangan mampu. Untuk itu kebijakan ini tuh masih perlu pengawasan yang seimbang dan tetap berpihak pada rakyat kecil. Namun sebenarnya masalah ini tuh bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada penyelewengan nilai-nilai Pancasila, seperti sila pertama tentang kejujuran, sila kedua tentang kemanusiaan, dan sila kelima tentang keadilan sosial yang sering kita abaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu pemerintah mendorong kita semua untuk melakukan revitalisasi Pancasila dengan cara menerapkan kurikulum merdeka, membangun BPIP, dan juga penguatan karakter. Sehingga masyarakat Indonesia itu memiliki nilai kejujuran, rasa empati yang tinggi, dan juga rasa keadilan. Sehingga semua kebijakan ini tuh dapat terrealisasi dengan baik, bukan hanya karena sistem yang baik, tetapi juga karena masyarakat yang berintegritas. Lentera Pancasila menawarkan beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam menghadapi permasalahan penyaluran bantuan sosial yang tidak merata. Yang pertama dengan meningkatkan kesadaran dan juga literasi sosial. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggali berbagai macam informasi mengenai bantuan sosial tersebut sehingga para generasi muda bisa membantu mengedukasi masyarakat agar tidak keliru dalam menerima informasi, membantu mengarahkan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya empati bagi sesama supaya tidak terjadi kecurangan dalam penyaluran bantuan sosial. Yang kedua, berperan sebagai pengawas sosial. Generasi muda juga bisa berpartisipasi sebagai pengawas dalam penyaluran bantuan sosial, yaitu dengan cara membantu melaporkan penyaluran bantuan sosial yang menyeleweng dari aturan, membantu mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial namun belum terdaftar, dan yang ketiga, memastikan penyaluran bantuan sosial terlaksana sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran kepada dinas sosial setempat atau bisa dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan pemerintah berupa aplikasi Usul dan Sanggah. Yang ketiga adalah dengan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial. Generasi muda bisa membantu meningkatkan kemandirian sosial bagi para penerima bantuan sosial agar tidak tergantung kepada bansos tersebut yang mungkin bersifat sementara, yaitu dengan cara mengembangkan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan juga pendampingan dalam pemanfaatan bantuan sosial yang diterima agar
terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah dengan cara inovasi teknologi untuk transparansi. Para pemuda bisa membantu pemerintah dalam menciptakan aplikasi atau sistem terbuka yang dapat digunakan oleh penyalur bantuan atau penerima bantuan agar program dapat terlaksana secara transparan dan juga akuntabel. Permasalahan penyaluran bantuan sosial yang kurang merata dan tidak tepat sasaran menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak terdapat kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila pertama terkait dengan kejujuran, sila kedua terkait dengan empati kepada sesama, dan sila kelima terkait dengan keadilan sosial. Penyimpangan yang terjadi dapat diakibatkan oleh lunturnya nilai-nilai Pancasila dari diri masyarakat Indonesia. Namun, hal ini dapat diatasi dengan adanya revitalisasi atau pembangkitan kembali nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi Pancasila secara sederhana dapat kita lakukan dengan menanamkan kesadaran pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila. Sebagai orang yang mampu, maka kita sebaiknya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan haknya sebagai penerima bantuan sosial atau subsidi. Lalu, apabila kita merupakan orang yang tidak mampu, sebaiknya kita mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial atau subsidi tanpa melakukan manipulasi data. Karena meskipun kita memang membutuhkan, masih ada kemungkinan terdapat orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Oleh karena itu, mari bersama Lentera Pancasila kita bangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila dari dalam diri kita, orang-orang di sekitar kita, hingga seluruh masyarakat di Indonesia. Bersama Lentera Pancasila, kita bangkitkan nilai-nilai Pancasila.